Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan diperlancar segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, anak-anakku yang hebat-hebat ini, kali ini Bapak akan memberikan materi berupa layanan informasi dengan tema mengenal BK di sekolah atau di madrasah. Oh iya, sebelumnya mungkin ada di antara kalian yang masih belum kenal sama Bapak. Atau mungkin hanya sekedar tahu nama saja. Baik, saya perkenalkan secara singkat saja ya. Di samping ada foto Bapak. Nama Bapak Sofi Wahyudi, SPD, atau biasa dipanggil Pak Sofi. Nah, di sini Bapak sebagai guru konselor atau guru BK di MTSN 2 Sumeneb. Anak-anakku, alangkah baiknya sebelum memulai aktivitas belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dalam proses belajar dan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah. Baik, berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anakku, pada penyampaian materi ini bertujuan untuk mengenalkan bimbingan konseling kepada siswa. Karena masih ada beberapa peserta didik yang belum mengenal dan memahami apa itu BK, peran dan tugas guru BK di sekolah atau di madrasah, dalam membantu mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu BK atau bimbingan konseling? Ya, tentunya bermacam-macam tanggapan. Tapi yang jelas BK itu bukan mata pelajaran. BK itu bukan kegiatan ekstrakurikuler. Dan BK itu bukan juga muatan lokal. Lantas, BK atau bimbingan konseling itu apa? Baik, simak terus video ini ya. BK merupakan akronim dari kata bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar ia mampu memahami diri, menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri sehingga mencapai kehidupan yang sukses dan bahagia. Sedangkan konseling merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK terhadap peserta didik yang bertujuan untuk memahami masalah dan menyesuaikan diri terhadap masalah yang sedang dihadapi, sehingga tercapai kebahagiaan dalam hidup. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK kepada peserta didik yang mengalami suatu masalah atau yang biasa disebut dengan konseli, dengan tujuan teratasinya masalah yang dihadapi konseli, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi dan sarana yang dimilikinya, sehingga peserta didik tersebut dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Di dalam bimbingan konseling terdapat 4 bidang layanan yang bisa diberikan kepada siswa,
yaitu yang pertama bidang pribadi. Bidang pribadi merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan pribadinya, sehingga menjadi pribadi yang mantap serta mandiri, dan juga membahas masalah-masalah pribadi pada siswa. Yang kedua, bidang sosial, di mana bidang sosial ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk mengenal lingkungannya, sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Berikutnya, yang ketiga bidang belajar, di mana layanan ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik. Selain itu, bidang belajar ditujukan untuk mengembangkan lebih lanjut rasa ingin tahu dan memunculkan semangat serta motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, bidang karir. Bidang karir ini merupakan layanan bimbingan kepada siswa yang merencanakan dan mengembangkan masa depan berkaitan dengan dunia pendidikan dan dunia kerja. Pada bimbingan konseling, terdapat 7 layanan yang bisa diberikan kepada siswa, yaitu yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini diberikan pada siswa untuk dapat lebih mengenal lingkungan sekolah yang baru dimasukinya, atau biasanya diberikan kepada siswa baru. Yang kedua, layanan informasi. Layanan yang diberikan kepada siswa guna memberikan informasi kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk tugas dan kegiatan sekolah. Berikutnya, yang ketiga, layanan penempatan penyaluran, yaitu layanan yang bertujuan untuk membantu dalam penempatan siswa pada bagian yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Baik, selanjutnya yang keempat, layanan pembelajaran, yaitu layanan untuk membantu siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan penuh makna. Yang kelima, layanan konseling individu, yaitu layanan tatap muka antara konselor dan konseli atau klien dalam rangka pemecahan masalah pribadi yang bertujuan memaksimalkan potensi diri untuk dapat hidup mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keenam, layanan konseling kelompok. Layanan konseling yang diberikan secara berkelompok yang memiliki masalah yang sama dalam rangka pemecahan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok, di mana layanan ini merupakan layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa, baik yang memiliki masalah ataupun yang tidak memiliki masalah. Baik anak-anak, selanjutnya fungsi BK secara umum. Fungsi BK atau bimbingan konseling secara umum meliputi yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif, yaitu pemberian bantuan kepada siswa sebelum ia menghadapi persoalan. Yang kedua, fungsi pengembangan atau development, merupakan proses pemberian bantuan kepada siswa agar siswa tersebut mampu mengembangkan diri secara optimal. Yang ketiga, fungsi penyembuhan atau kuratif, di mana merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa pada saat ia mengalami masalah.
Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi pemeliharaan atau treatment, yang merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk menjaga dan membangun kesehatan mental. Jadi bagi anak-anakku yang hebat-hebat ini, kalian jangan takut atau malu datang ke BK. Karena apa? Karena guru BK selalu menghargai apapun keluhan kalian. Guru BK selalu peduli terhadap masalah kalian. Guru BK juga selalu mencoba memahami permasalahan yang sedang dialami kalian. Guru BK bisa dipercaya untuk menjaga rahasia kalian. Dan guru BK bisa menjadi sahabat baik bagi kalian kok. Jadi jangan takut atau malu datang ke BK. Karena BK merupakan sahabat siswa. Sekian dulu untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.